Selamat pagi, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Shalom. Perkenalkan, nama saya Nikomang Arniti, nomor UKG 2015 032 06 900, mahasiswa PPG Angkatan 2 jurusan Kimia, Universitas Mataram. Pagi ini saya akan melakukan perekaman praktik pembelajaran yang saya lakukan di tempat saya mengabdi, yakni SMK Negeri 1 Grogga. Praktik pembelajaran yang saya lakukan menerapkan model pembelajaran discovery learning dengan menggunakan Zoom di awal dan di akhir pembelajaran, serta WA Group untuk pengumpulan data dan pengolahan data. Berikut merupakan video praktik pembelajaran yang sudah saya lakukan. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Shalom. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Ibu. Bagaimana suara Ibu terdengar jelas ya? Terdengar. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Selamat pagi. Ya. Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Baik. Ingat jaga Ya, kesehatan. Ya. Ingat jaga kesehatan. Ya. Ikuti selalu protokol kesehatan yang berlaku dan tetap jaga semangat kalian untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh. Ya. Untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita lakukan dapat berjalan dengan lancar. Ibu langsung pimpin doa ya. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Ibu lihat sudah beberapa peserta didik yang masuk ke dalam Zoom. Ibu harapkan juga kalian tetap mengisi link Google Form absen yang sudah Ibu bagikan di Google Classroom maupun WA Group sebagai salah satu penilaian sikap kalian. Untuk pertemuan hari ini, kita akan lanjutkan pada materi selanjutnya. Ibu tampilkan dulu PPT pengantar Ibu. Apakah PPT Ibu sudah terlihat, anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya. Sudah, Bu. Adapun aturan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama adalah kalian diharapkan mematikan mikrofon saat Ibu menjelaskan. Yang kedua, kalian bisa menghidupkan mikrofon saat menjawab pertanyaan, kemudian memberi pertanyaan dan presentasi. Yang ketiga, tetap aktif selama kegiatan online maupun offline di WA Group maupun Google Classroom. Adapun agenda pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama adalah absen. Yang kedua, web meeting melalui Zoom yang sekarang kita lakukan. Yang ketiga adalah pengerjaan LKPD. Ini ada LKPD yang sudah Ibu share di WA Group juga sudah. Sudah kalian download? Sudah, Bu. Sudah. Nah, ya. Kemudian kalian bisa mengerjakan LKPD ini berbahan atau dapat melalui bahan ajar. Kemudian ada di sini media yang Ibu sediakan. Kemudian juga ada video pembelajaran yang sudah Ibu buat. Kemudian yang keempat, kalian mendiskusikan LKPD di WA Group kalian masing-masing. Yang kelima, setelah kita selesai melakukan pembelajaran, kalian akan melakukan web meeting kembali dengan Ibu untuk generalisasi. Kemudian yang keenam, refleksi. Ini adalah form refleksi kalian. Nanti kalian bisa isi. Dan yang ketujuh adalah post test untuk mengukur sejauh mana keberhasilan tujuan pembelajaran kita dapat tercapai. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama adalah melalui telaah materi dan diskusi di Google Classroom atau WA Group, kalian dapat menganalisis data pada LKPD untuk menentukan persen massa dan persen volume dengan tepat, cermat, kreatif, dan komunikatif, serta kritis. Yang kedua, melalui telaah materi dan diskusi di Google Classroom maupun WA Group, kalian dapat menganalisis data pada LKPD untuk menentukan kemolaran dan kemolalan suatu larutan dengan tepat, cermat, kreatif, komunikatif, dan kritis. Sebelum kita lanjut, tadi kalian sudah menjawab persepsi tentang larutan dan Ibu lihat jawaban kalian juga sudah sangat tepat.
rata-rata nilainya 80. Jadi kalian masih ingat apa itu larutan dan juga mol yang menjadi prasyarat pada materi kita hari ini. Adik-adik, pernahkah kalian membuat air gula? Pernah. Pernah. Bu. Pernah, ya. Bagaimana caranya kalian membuat pernah, air Bu. gula? Ada yang Saya, bisa Bu. mengungkapkan? Oh ya, silahkan. Caranya kita siapkan 1 gelas air, kemudian masukkan 1 sendok gula dan diaduk. Ya, kalian bisa membuat air gula tadi dengan cara menyiapkan 1 gelas air, kemudian kalian masukkan gula ke dalamnya, kemudian kalian aduk-aduk. Maka terbentuklah yang namanya larutan gula. Gula. Ya, larutan gula. Di dalam larutan gula yang sudah kalian buat, di sana ada 2 jenis zat. Yang pertama adalah gula. Gula itu bertindak sebagai Saya Bu. Zat larut. ya, zat terlarut. Ya, betul sekali. Terlalu. Sedangkan zat pelarutnya apa? Air. Air. Ya, zat Air. pelarutnya adalah air. Tepat sekali. Nah, anak-anak, jika gula yang kita tambahkan hanya sedikit ke dalam 1 gelas air, kemudian kita aduk-aduk, maka terbentuklah larutan gula yang bersifat Encer. ya, encer. Ya. Sedangkan kalau kita Encer. terus tambahkan gula ke dalam 1 gelas air, kita aduk-aduk sampai terbentuk larutan gula yang kental, itu disebut sebagai larutan yang Pekat. ya, yang pekat. Nah, kalau ibu tanya, berapa gram jumlah gula dalam larutan gula pekat dan dalam larutan gula encer? Apakah bisa kalian menentukan berapa gram? Tidak bisa ya. Tidak. Kenapa tidak Tidak, bisa? Bu. Karena istilah larutan pekat, larutan encer itu hanya dapat menunjukkan bahwa jumlahnya banyak, itu saja. Ya, tidak dapat menentukan secara kuantitatif Ya. berapa gram gula yang terdapat di dalam larutan tersebut. Nah, sekarang ibu analogikan seperti ini. Sekarang ibu analogikan gulanya adalah siswa perempuan, sedangkan airnya adalah siswa laki-laki di dalam kelas. Kemudian bagaimana caranya kita menentukan berapa sih perbandingan antara jumlah perempuan dan laki-lakinya? Berapa konsentrasi atau berapa kadar jumlah perempuan yang terdapat pada kelas tersebut? Berapa jumlahnya? Kita dapat mencari perbandingannya, yaitu 3 perempuan berbanding keseluruhan dari jumlah peserta didiknya, yaitu ada 8. Ya, ada 8. Itulah yang menunjukkan perbandingan antara jumlah siswa perempuan dengan jumlah keseluruhan siswa yang ada di dalam kelas. Kelas. Sama halnya dengan jumlah siswa perempuan yang ada di dalam kelas ini. Di dalam kimia juga ada istilah yang menunjukkan perbandingan antara zat terlarut dengan larutannya secara kuantitatif yang disebut sebagai konsentrasi larutan. Pengetahuan tentang konsentrasi larutan ini sangat penting anak-anak. Kenapa? Karena pada subbab selanjutnya kita akan menggunakannya dalam perhitungan, yaitu tentang stokiometri. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari juga sangat bermanfaat. Yang pertama, kita menggunakan istilah konsentrasi di dalam kadar gula darah. Gula sebagai zat terlarut, sedangkan darahnya adalah zat pelarut. Semakin banyak gula di dalam darah, maka kadar gula darah kita semakin tinggi. Diabetes. Ya. Yang kedua, dalam makanan. Jadi dalam kemasan makanan di sana ada ingredients. Jadi ada kadar-kadar nutrisi yang tertera di sana. Nutrisi. Berapa persen karbohidrat, berapa persen lemak, di sana ada. Itulah penerapan daripada konsentrasi larutan. Konsentrasi larutan apa yang akan kita pelajari pada pagi hari ini? Yang pertama adalah persen massa. Yang kedua, persen volum. Yang ketiga, molaritas. Dan yang Molaritas. keempat adalah molalitas. Molalitas. Ya.
Anak-anak di dalam LKPD yang sudah kalian download, di sana ada data larutan, yakni gula ditambah air, gulanya sekian, airnya sekian gram, maka terbentuklah larutan dengan konsentrasi sekian. Ada 3 data di sana. Dari 3 data itu, coba kalian amati, kemudian coba susun satu pertanyaan mengenai data yang Ibu tampilkan. Pertanyaan itu dapat kalian tulis di dalam kolom yang sudah tersedia. Untuk menjawab pertanyaan tersebut dan juga pertanyaan-pertanyaan di dalam LKPD di bawahnya, kalian bisa menggunakan bahan pembelajaran yang sudah Ibu sediakan, kemudian media pembelajaran, kemudian video pembelajaran yang sudah Ibu siapkan juga di WA Group dan Google Classroom kalian. Selain itu, kalian juga bisa searching dan mengkomunikasikan permasalahan yang kalian temui di WA Group melalui sesi diskusi. Kira-kira ada pertanyaan anak-anak? Tidak. Tidak. Tidak ada ya? Jika tidak ada pertanyaan, silahkan kalian langsung masuk ke WA Group untuk mengerjakan LKPD. Selamat mengerjakan anak-anak. Larutannya adalah 100 gram, maka massa gula adalah 10% dikali 100 gram. Itu sama dengan 10 gram, betul sekali tadi Yoga. Akan tetapi jika massa larutannya adalah 50 gram, 50 gram itu kan setengah dari 100 gram ya, maka massa gulanya 10% dikali 50 gram. Jawabannya adalah 5 gram. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Ya, bagaimana pengerjaan LKPD-nya? Sudah selesai? Sudah. Sudah ya. Ibu tadi sudah mengamati kegiatan kalian yang kalian lakukan di WA Group. Sudah sangat bagus sekali. Sudah banyak siswa yang aktif selama kegiatan diskusi. Ibu ucapkan terima kasih sekali untuk yang aktif. Untuk yang belum aktif, Ibu minta kalian meningkatkan keaktifan kalian di pertemuan selanjutnya. Ibu ucapkan juga selamat untuk kelompok 1 karena aktivitas kalian paling bagus di antara kelompok yang lain. Tapi kelompok yang lain jangan berkecil hati juga, ya, tingkatkan lagi pada pertemuan selanjutnya.
Oke, setelah kalian mengerjakan LKPD tadi, Ibu ingin kalian untuk mempresentasikan hasil pengerjaan LKPD kalian. Untuk yang pertama tentang persen massa. Siapa yang ingin mempresentasikan? Saya, Bu. Oke, silakan. Dari konsep yang kalian dapatkan berdasarkan analisis data di atas, maka A. Jika zat terlarutnya 90 gram, pelarut 10 gram, maka konsentrasi larutan titik-titik persen. Persen massa sama dengan massa zat terlarut per massa larutan dikali 100%. Persen massa sama dengan 90 gram per 90 tambah 10 gram dikali 100%. Persen massa sama dengan 90 gram. 90%, maaf Bu. Jika larutan 50 gram dan konsentrasi larutan gula adalah 10%, maka massa gula titik-titik gram. Persen massa sama dengan massa zat terlarut per massa larutan dikali 100%. Massa zat terlarut sama dengan persen massa dikali 100% dikali massa larutan. Massa zat terlarut sama dengan 10% dikali 100 gram, 100% dikali 50 gram sama dengan 5 gram. Sebutkan dua contoh persen massa dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti persen massa emas, persen massa gula, persen massa vitamin dalam makanan, dan lain-lainnya. Sekian dan terima kasih. Ya, terima kasih sekali Willy. Bagaimana yang lain? Kira-kira ada yang berbeda, terutama dari segi pembahasan nomor 1, 2, dan 3 ya. Kalau untuk contohnya kan bisa berbeda. Tidak. Tidak ya? Oke, Ya. tidak ada. Berarti sudah sama tadi lewat diskusi juga sudah kita bahas ya. Jadi sudah tepat sekali yang disampaikan oleh Willy. Yang pertama, sudah benar analisis datanya. Jadi analisis data yang diperoleh berdasarkan tabel yang Ibu sampaikan atau yang Ibu paparkan di LKPD. Tabel nomor 1, gulanya sudah jelas 10 gram. Air 90 gram. Maka larutannya memiliki massa berapa? Tinggal kita jumlahkan ya. Berapa berarti massa larutannya? Larutannya 10 gram dan ya 100 gram. Betul sekali. Gram. Kemudian larutan gulanya memiliki konsentrasi berapa? 10%. Ya, 10% di data yang Ibu tampilkan. Yang kedua, jika garam 20 gram, Ibu larutkan ke dalam air 80 gram, maka terbentuklah larutan garam. Ya, larutan garam yang terbentuk sebanyak 100 gram. Maka konsentrasinya adalah 20 gram. 20%, ya, betul sekali. Ya. Yang ketiga, NaOH sebanyak 30 gram ditambahkan air sebanyak 70 gram, terbentuklah larutan sebanyak 100 gram larutannya. Ya. Nah, larutan NaOH yang terbentuk memiliki konsentrasi sebesar 30%. Itu data yang kalian peroleh ya. Sudah tepat sekali tadi yang dilengkapi oleh Wiwi. Nah, dari 3 data yang sudah kalian lengkapi berdasarkan tabel, persen massa menunjukkan perbandingan antara massa zat terlarut di dalam 100 gram larutan. Iya, di dalam 100 gram larutan. Atau secara matematis dapat ditulis bahwa persen massa sama dengan di atasnya ini adalah massa zat terlarut per massa larutan dikali 100%. Iya, sudah tepat sekali. Kemudian dari konsep ini kalian dapat menjawab pertanyaan yang ada di bawahnya, pertanyaan penerapan. Yang pertama, jika zat terlarutnya 90 gram sekarang, pelarutnya adalah 10 gram, maka total larutannya berapa yang terbentuk, anak-anak? 100 gram. Ya, 100 gram, betul sekali Winda. 100 gram. Oke, maka konsentrasi larutannya berapa? Kalian sudah bisa menggunakan perhitungan secara matematis tadi, ya, yaitu 90 gram dibagi 100 gram.
maka diperolehlah konsentrasi sebanyak Mol. 90%. ya, 90%. Bagus sekali. Ya, 90% ya Bunda ya. Oke, untuk yang B, Ibu rasa sudah betul jawaban dari Lili. Kemudian jawaban dari teman-teman juga Ibu rasa sudah betul dengan menggunakan konsep yang sama, ya, yaitu persen massa sama dengan massa zat terlarut dibagi massa larutan dikali 100%. Oke, kita lanjut ke persen volume ya. Silahkan siapa yang mau mempresentasikan hasil daripada LKPD yang sudah dikerjakan. Saya, Bu. Oke, Winda. Silahkan Winda. Berdasarkan data di atas, maka A. Berdasarkan data nomor 1, zat terlarutnya adalah alkohol. Volume 10 ml, volume larutan 100 ml, konsentrasi larutan 10%. B. Berdasarkan data nomor 2, zat terlarutnya adalah alkohol, volume 20 ml, volume larutan 100 ml, konsentrasi larutan 20%. Berdasarkan data nomor 3, zat terlarutnya adalah alkohol, volume 30 ml, volume larutan 100 ml, konsentrasi larutan 30%. Dari konsep yang kalian dapatkan berdasarkan analisis data di atas, maka jika zat terlarut 75 ml, pelarut 27 ml, maka konsentrasi larutan 75%. D. Jika larutan memiliki volume 200 ml dan konsentrasi larutan alkohol adalah 75%, maka volume alkohol adalah 150 ml. Dari 3 data di atas, coba kalian simpulkan apa yang dimaksud dengan persen volume. Persen volume adalah satuan yang menunjukkan volume suatu zat dalam 100 ml larutannya. Secara matematis dapat ditulis sama dengan volume zat dalam campuran per volume seluruh campuran kali 100%. Ya, terima kasih Winda. Bagaimana teman-teman yang lain? Ada sanggahan? Ada yang berbeda dari Winda? Sama, Bu. Sama, ya. Oke, jadi perwakilan kelompoknya sudah sama jawabannya ya. Jadi sudah sangat tepat. Jadi persen volume hampir sama dengan persen massa. Cuma perbedaannya yang ini massa, yang ini volume sekarang. Ya, satuannya adalah mililiter. Dari data yang Ibu tampilkan, 3 data yang Ibu tampilkan, yang pertama adalah alkohol sebanyak 10 ml ditambah air 90 ml. Jika kita campurkan keduanya, terbentuklah larutan alkohol. Dengan volume larutan 10 ditambah 90. Begitu ya. Volume larutannya adalah berapa? 100. Ya, 100. Maka terbentuklah larutan alkohol dengan konsentrasi 10%. Demikian juga yang B dan C. Sudah tepat sekali jawaban dari temannya tadi. Kemudian permasalahan yang kedua, nah dari data yang sudah kalian tulis di atasnya, maka apa itu persen volume? Persen volume sudah disampaikan tadi oleh Winda, sudah tepat. Menyatakan perbandingan volume zat terlarut dengan 100 ml larutannya. Betul sekali. Secara matematis, persen volume dapat ditulis volume zat terlarut dibagi volume larutan dikali 100%. Baik anak-anak, untuk selanjutnya adalah molaritas. Siapa yang mau mempresentasikan tentang molaritas? Saya, Bu. Saya, Ya, Bu. Siapa? Yoga ya? Oke, silakan Yoga. berdasarkan data nomor 3, zat terlarutnya adalah NaOH, jumlah mol zat terlarut 1 mol. Volume larutan 1 liter, konsentrasi larutan 1 molar. Dari 3 data di atas, coba kalian simpulkan apa yang dimaksud dengan molaritas. Molaritas menyatakan jumlah mol zat terlarut dalam 1 liter larutan. Secara matematis dapat ditulis molaritas atau M sama dengan mol zat terlarut per volume larutan. Dari konsep yang kalian dapatkan berdasarkan analisis data di atas, maka
sebanyak 20 gram NaOH atau MR 40 dilarutkan dalam air hingga volume larutan 1 liter. Berapa molaritas larutan yang terbentuk? Diketahui. Massa NaOH sama dengan 20 gram. Massa molar NaOH sama dengan MR sama dengan 40 gram per molar. Volume larutan 1 liter. 20 gram NaOH kali 1 mol NaOH per 40 gram sama dengan 0,5 mol. Molaritas atau M, mol zat terlarut per volume larutan. Molaritas M sama dengan 0,5 mol per 1 liter sama dengan 0,5 molar. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih banyak Yoga. Bagaimana yang lain? Ada tanggapan? Kelompok yang lain bagaimana? Ya, sudah sama berarti ya. Oke, jadi sudah tepat sekali yang disampaikan oleh Yoga. Berdasarkan data yang Ibu tampilkan, maka pengisian data sudah benar tadi Yoga. Berdasarkan data nomor 1, zat terlarutnya adalah HNO3. Betul sekali. Di mana jumlahnya adalah 1 mol. Kemudian volume larutannya adalah 1 liter. Konsentrasi larutan yang terbentuk adalah 1 molar. Iya, sampai di bawah sudah tepat. Kemudian dari 3 data di atas, maka kalian dapat menentukan apa yang dimaksud dengan molaritas. Sudah tepat tadi yang disampaikan oleh Yoga, bahwa molaritas itu menunjukkan jumlah mol zat terlarut dalam 1 liter larutannya. Jadi secara matematis berdasarkan pengertian itu, maka molaritas sama dengan mol zat terlarut dibagi volume larutan. Nah, berdasarkan hasil yang kalian dapat menerapkan konsep di bawahnya dengan contoh soal. Jadi sudah tepat jawaban yang diungkapkan oleh Yoga. Yang pertama, jika ada soal seperti ini, sebanyak 20 gram NaOH, di mana MR-nya adalah 40, dilarutkan dalam air hingga volume larutannya yang terbentuk adalah 1 liter. Berapa molaritasnya? Jadi sudah benar tadi Yoga. Yang pertama kita cari berapa mol NaOH terlebih dahulu. Caranya mencari bagaimana? Sudah kita pelajari di pertemuan yang lalu. Setelah kita mendapatkan nilai mol, baru masukkan ke dalam persamaan matematis untuk mencari molaritas, yakni mol. Apa dipahami ya? Bisa, Bu. Oke. Kita lanjutkan ke molalitas. Siapa yang mau mempresentasikan tentang molalitas? Silakan. Bu. Ya, silakan, Riz. Molaritas dan molalitas mirip secara vokal akan tetapi keduanya memiliki makna yang berbeda. Untuk dapat mengetahui apa yang dimaksud dengan molalitas, coba kalian perhatikan gambar dan data di bawah ini. Berdasarkan data di atas, maka A. Berdasarkan data nomor 1, zat terlarutnya adalah CuSO4, jumlah mol zat terlarut 0,3 mol, massa pelarut 1 kg, konsentrasi larutan 0,3 molar. B. Berdasarkan data nomor 2, zat terlarutnya adalah HNO3, jumlah mol zat terlarut 2 mol, massa pelarut 1 kg, konsentrasi larutan 2 molar. C. Berdasarkan data nomor 3, zat terlarutnya adalah NaOH, jumlah mol zat terlarut 1 mol, massa pelarut 1 kg, konsentrasi larutan 1 molar. Dari 3 data di atas, coba kalian simpulkan apa yang dimaksud dengan molalitas. Molalitas menyatakan jumlah mol zat terlarut dalam 1 kg pelarut. Secara matematis dapat ditulis molalitas M sama dengan mol zat terlarut per massa pelarut. Dari konsep yang kalian dapatkan berdasarkan analisis data di atas, maka sebanyak 40 gram NaOH MR40 dilarutkan dalam 2 kg air. Berapa molalitas larutan yang terbentuk? Diketahui massa NaOH sama dengan 40 gram, massa molar NaOH sama dengan MR sama dengan 40 gram per mol,
Massa pelarut sama dengan 2 kg. 40 gram NaOH kali 1 mol NaOH dibagi 40 gram per mol sama dengan 1 mol. Molalitas M sama dengan mol zat pelarut dibagi massa pelarut. Molalitas M sama dengan 1 mol per dibagi 20 kg sama dengan 0,5 molar. Terima kasih, Riris. Bagaimana yang lain? Ada tanggapan? Ada yang berbeda kira-kira jawabannya? Tidak. Tidak, ya. Oke, terima kasih. Jadi yang disampaikan oleh Riris sudah tepat tadi dari analisis data. Dari analisis data yang pertama seperti contoh yang disampaikan oleh Riris sudah bagus. Berdasarkan data nomor 1, maka zat terlarutnya adalah CuSO4 sebanyak 48 gram. Ya. Jumlahnya adalah mol yang ditanyakan ya. 0,3 mol. Massa pelarutnya adalah 1 kg. Maka konsentrasi yang terbentuk adalah 0,3 molal. Ingat yang dilihat di sini adalah mol dan massa pelarut. Hubungannya ya. Sehingga dari ketiga data ini sudah tepat yang disampaikan oleh Riris. Sudah mampu menyimpulkan apa yang dimaksud dengan molalitas tadi. Yaitu molalitas sama dengan perbandingan antara 1 mol zat terlarut dengan 1 kg pelarutnya. Jadi berbeda dengan molaritas ya. Jadi molalitas di sini dibandingkan dengan 1 kg pelarutnya. Sehingga secara matematis molalitas sama dengan mol zat terlarut dibagi 1 kg pelarut. Kemudian dari segi penerapan berdasarkan konsep yang di atasnya yang sudah kalian dapatkan, sudah tepat tadi. Sebanyak 40 gram NaOH dengan MR40 dilarutkan dalam 2 kg air. Berapa molalitas larutan yang terbentuk? Sama dengan molaritas tadi. Yang pertama yang kita cari adalah mol. Ya, sudah ketemu nilai mol. Berapa mol tadi didapat? Iya, 1 mol. Jadi molaritas sama dengan mol zat terlarut yaitu 1 dibagi dengan massa pelarutnya yaitu 2 kg air. 1/2 sama dengan 0,5 molal. Ada pertanyaan kira-kira anak-anak? Tidak, Bu. Tidak. Tidak, ya. Nah, jika tidak ada pertanyaan, setelah tadi kita melakukan diskusi melalui WA Group maupun tadi kalian sudah presentasi, siapa yang dapat menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini? Oke, silakan. Persen massa. Persen massa adalah perbandingan zat terlarut dalam 100 gram larutan. Secara matematis dapat ditulis persen massa sama dengan massa zat terlarut dibagi massa larutan dikali 100%. Sedangkan persen volume adalah perbandingan volume zat terlarut dalam 100 mili larutan. Secara matematis dapat ditulis persen volume sama dengan volume zat terlarut dibagi volume larutan dikali 100%. Tadi Willy sudah menyampaikan tentang apa itu persen massa dan persen volume. Kira-kira ada tanggapan dari teman-teman yang lain? Sama, Bu. Oke, sama ya. Jadi sudah tepat yang disampaikan oleh Willy tadi ya, bahwa persen massa itu menyatakan perbandingan massa zat terlarut di dalam 100 gram larutannya. Sedangkan persen volume menyatakan perbandingan antara volume zat terlarut di dalam 100 mili larutannya. Selanjutnya, siapa yang mau menyampaikan kesimpulan tentang apa yang tadi kita pelajari? Molaritas dan molalitas, ya, silakan. Saya, Bu. Oke, silakan. Molaritas menyatakan jumlah mol zat terlarut dalam 1 liter larutan. Secara sistematis dapat ditulis molaritas M sama dengan mol zat terlarut per volume larutan. Molalitas menyatakan jumlah mol zat terlarut dalam 1 kg pelarut. Secara
matematis dapat ditulis molalitas M sama dengan mol zat terlarut per massa pelarut. Terima kasih, Adriana. Ada yang lain kira-kira? Tidak ada, Tidak. Bu. Tidak, oke. Tidak. Jadi sudah tepat yang disampaikan oleh Arniana tadi, bahwa molaritas itu menyatakan perbandingan antara mol zat terlarut dalam 1 liter larutan. Sedangkan molalitas menyatakan perbandingan mol zat terlarut dalam 1 kilogram pelarut. Gitu ya, nanti di garis bawahi. Baik anak-anak, kira-kira ada pertanyaan sebelum Ibu akhiri? Tidak, Bu. Tidak ada pertanyaan, ya. Karena tidak ada pertanyaan, silahkan kalian isi refleksi terlebih dahulu. Link refleksi sudah Ibu sediakan di Google Classroom maupun WA Group. Oke, terima kasih sudah yang sudah mengisi refleksi. Ibu tampilkan dulu. Jadi ini hasil refleksi yang sudah kalian isi. Ibu ucapkan terima kasih yang sudah mengisi. Yang pertama, seberapa lancar kalian melakukan diskusi melalui WA Group? 77,3% sudah menyatakan lancar. Bisa nanti kita pergunakan di pertemuan selanjutnya ya. Yang kedua, kendala saat Zoom meeting, 66,7% mengatakan kendala di sinyal. Tapi masih ada yang bisa connect ya, sehingga perwakilan kelompok saja cukup. Masukan untuk perbaikan pembelajaran kita yang akan datang. Tidak ada perbaikan, semua bagus. Oke, terima kasih nak. Kalau bisa setiap pembelajaran menggunakan Zoom. Oke, diusahakan ya. Menurut saya sebaiknya jangan menggunakan Zoom karena kuotanya terbatas. Oke, nanti bisa kita siasati dengan menggunakan video mungkin ya. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya, Ibu ingatkan kalian untuk mengumpul LKPD bagi yang belum melakukan pengumpulan LKPD. Ya, kemudian setelah Ibu tutup, nanti kalian bisa mengerjakan post-test. Post-test sudah Ibu sediakan linknya juga di Google Classroom maupun WA Group. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas tentang pengenceran larutan. Pertemuan ini kita akhiri dengan doa. Ibu minta Riris untuk memimpin doa. Ya, Bu. Sebelum kita mengakhiri untuk pelajaran hari ini, langkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih sekali Riris. Terima kasih banyak anak-anak untuk partisipasi kalian. Sampai bertemu kembali minggu depan. Selamat siang. Ya. Siang, Bu.